Saat Pak Rungkat mulai kehilangan harapan, begitu mereka tiba di pulau, kenyataan pahit langsung menyambut mereka. Ternyata pulau itu kosong melompong, sunyi senyap, seakan gak pernah dihuni manusia purba sekalipun. Gak ada tanda kehidupan sama sekali di sana. Sotoy. Mereka malah dijebak. Ini jebakan. Kita dikirim ke sini buat mati pelan-pelan. Idi, ini serem banget gak sih guys? Gimana kalau kalian ada di posisi Pak Rungkat dan Bang Topan, apa yang bakal kalian lakuin? Tetap bertahan atau langsung cari jalan kabur, walau nggak tahu arahnya kemana? Nah, oleh karena itulah, mungkin benar kata orang tua kita dulu, bahwa sebaiknya kita jangan pernah gampang percaya, apalagi sama orang yang baru dikenal. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Nona Elin. Cewek kalem, anggun, elegan. Tapi siapa sangka, dia ternyata anak dari bos mafia kelas kakap. Dan dia punya rencana licik yang bahkan gak butuh tetesan darah. Buang semua targetnya ke pulau terpencil, rampas perbekalan mereka, dan biarkan waktu yang menghabisi. Kelaparan, kedinginan, atau dimangsa binatang buas. Semua kemungkinan terbuka. Orang jahat memang nggak selalu tampil dengan wajah seram ya guys. Kadang justru yang paling santai, elegan, dan kalem adalah yang paling mematikan. Tapi untungnya, ada satu orang yang mulai curiga lebih awal, yaitu si Bang Topan. Waktu mereka masih nginep di penginapan misterius itu, dia nekat masuk ke lantai 2 yang dilarang. Di sana, dia nemuin gudang senjata, bom yang belum dirakit, papan tulis penuh strategi, dan nama-nama mereka semua. Gokil, ini bukan cuma rencana pembunuhan, ini eksekusi strategi yang presisi. Tapi Bang Topan milih buat diem, bukan karena takut, tapi karena kalau mereka tetap di penginapan itu, mereka bisa langsung mati ditembak. Diam itu memang bukan berarti lemah, tapi kalau terlalu lama diam, bisa membunuh harapan. Sementara itu, di sisi lain, Black, salah satu anak buah mafia tersebut, masih punya satu tugas terakhir, yaitu menyatukan semua korban di pulau tersebut. Yes, rencana mereka belum selesai. Black bakal kirim anak-anak tikus lainnya ke sana. Semua dikumpulin. Dan begitu semua sudah terkumpul, kita belum tahu apa rencana selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, semua yang ke pulau itu dianggap udah nggak punya masa depan lagi. Apakah si Black sebenarnya mulai ragu dengan misinya? Apakah mungkin dia bakal berkhianat dan nolongin mereka semua? Sekarang, posisi mereka di pulau benar-benar gawat. Nggak ada perbekalan, sinyal putus, semua akses komunikasi ditutup. Namun, Bang Topan dan Pak Rungkat mulai cari jalan keluar. Menurut kalian, siapa yang bakal selamat duluan? Apakah Bang Topan punya rencana rahasia lain? Atau justru dia juga punya agenda tersembunyi? Lantas, apa maksudnya perkataan Pak Rungkat yang bilang kalau si Topan gak tahu kalau Pak Rungkat lebih pintar dari Nona Elin? Karena kenyataannya Bang Topan yang mengetahui rencananya. Kita tunggu aja kelanjutannya guys. Di episode selanjutnya, kira-kira kejutan apa lagi yang disiapin sama Pak Badot? Apakah Nona Elin bakal meninggoy gara-gara kena bom yang ada di kopernya Pak Rungkat? Atau jangan-jangan malah dia yang ditangkap polisi dan akhirnya buka semua rahasia kelam? Wah, makin seru nih. Kadang, kejahatan gak datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Bukan suara keras atau tampang menyeramkan,
tapi justru wajah tenang, senyum ramah, dan tutur kata yang lembut. Orang bilang, jangan menilai buku dari sampulnya, tapi kenyataannya, sampul itu bisa didesain khusus untuk menipu. Kadang yang terlihat paling anggun dan tenang, justru menyimpan niat paling jahat. Jadi guys, jangan gampang percaya. Tetap waspada, terutama sama orang baru. Apalagi kalau hidup kalian mulai dipenuhi keanehan yang nggak bisa dijelasin. Dan satu hal penting, dalam situasi paling gelap sekalipun, jangan pernah kehilangan harapan. Karena kadang cahaya muncul bukan dari luar, tapi dari keberanian kita sendiri untuk tetap berpikir, melangkah, dan bertahan. Pak Rungkat sempat nyerah, Bang Topan sempat diam, tapi mereka berdua tetap melangkah. Dan mungkin itu yang bisa menyelamatkan mereka. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Semoga cerita ini nggak cuma jadi hiburan, tapi juga ada sedikit pelajaran dan manfaat yang bisa kita ambil. Gue doain kalian semua selalu dijauhkan dari orang-orang jahat, dari pengkhianatan, dan dari jebakan yang nggak kelihatan. Semoga hidup kalian selalu dikelilingi orang-orang yang tulus, dan kalaupun kalian lagi ada di masa sulit, semoga segera ketemu jalan keluarnya. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, dan komen teori kalian. Dan bisa nggak sih si Black malah jadi penyelamat mereka? Oke guys, sampai di sini dulu cerita hari ini. Terima kasih banyak udah nemenin cerita ini sampai habis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan seperti biasa, jaga diri kalian baik-baik. Salam hangat dan wassalamualaikum.